Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk kesalahan dalam penalaran. Kelompok 6 ini beranggotakan saya, Peralisa Usmarianti, rekan saya, Gus Basila Rahman, dan Bina Rosdanti Sahdan. Materi yang pertama adalah pengertian penalaran. Apa sih penalaran itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penalaran adalah hal mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan pengalaman atau perasaan. Lalu Surya Sumantri tahun 2005 menerangkan bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan berupa pengetahuan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penalaran. Kesalahan dalam penalaran dapat terjadi saat mengambil keputusan atau simpulan. Nah, salah nalar ini disebabkan adanya kesalahan dalam pengambilan simpulan seperti gagasan, struktur kalimat, dan pengetahuan. Kita akan membahas salah nalar induktif. Penalaran induktif adalah penalaran berdasarkan bukti-bukti khusus atau spesifik ke umum untuk membuat kesimpulan. Nah, contohnya, pengamatan, Bu Ani pergi ke puskesmas untuk melakukan vaksin COVID-19. Tina pergi ke puskesmas untuk melakukan vaksin COVID-19. Nah, kesimpulannya, semua orang yang pergi ke puskesmas akan melakukan vaksin COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana salah nalar induktif dapat terjadi. Yang pertama ada generalisasi yang terlalu luas. Nah, salah nalar ini disebabkan oleh terlalu luasnya premis yang mendukung generalisasi, sehingga jumlah antara premis dan generalisasi tidak seimbang. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Yang pertama ada generalisasi sepintas. Contohnya, semua orang yang telah melakukan vaksin tidak akan terinfeksi COVID-19. Lalu yang kedua ada generalisasi a priori. Contohnya, semua masyarakat Lampung melakukan tindakan begal. Pernyataan itu tidaklah benar. Kita tidak dapat menyimpulkan suatu hal karena prasangka atau dugaan sendiri tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada kerancuan analogi. Kerancuan analogi disebabkan seseorang yang menganalogikan sesuatu hal dengan hal lain dengan memberi anggapan bahwa persamaan akan hal tersebut adalah pasti. Contohnya, seorang pimpinan dalam perusahaan harus bersikap seperti jenderal. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah nalar deduktif. Yang pertama ada dedukasi yang salah. Dedukasi yang salah ini terjadi karena pengambilan simpulan dari silogisme dengan premis yang salah. Contohnya, semua piring akan pecah bila dipukul dengan batu. Lalu yang kedua ada pemilihan terbatas pada dua alternatif. Salah nalar ini terjadi karena adanya alternatif yang tidak sesuai dengan jawaban yang ada. Perkenalkan, nama saya Bina Rosdanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai mengevaluasi inferensi kesahihan deduktif dengan alasan lainnya. Baiklah, di sini apakah rekan-rekan sekalian mengetahui apa itu inferensi? Inferensi. Ketika kita mempersoalkan sebuah kasus, kita menyajikan alasan-alasan yang kita anggap benar atau dapat diterima dan kita menyajikan alasan-alasan ini untuk mendukung kesimpulan, inferensi, dan keputusan kita atau apapun saja. Untuk menguraikannya secara berbeda, kita menyimpulkan kesimpulan kita berdasarkan alasan-alasan kita. Argumen selalu terdiri atas alasan dan inferensi. Dan inferensi merupakan perpindahan yang kita buat dari alasan sehingga kesimpulan.
perpindahan yang kita sebut A1 dan lain-lain. Oleh karena itu kesimpulan atau berdasarkan alasan-alasan ini, saya menyimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan yang bervariasi. Selanjutnya, tes awal untuk inferensi yang baik. Setelah kita mengetahui apa itu inferensi, kita ingin supaya dapat menilai kapan inferensi-inferensi itu baik dan kapan tidak. Sebelumnya, kita melihat apa yang dapat kita katakan tentang menilai akseptabilitas alasan. Tetapi umumnya alasan dan inferensi harus dievaluasi dengan cara sungguh berbeda. Dalam banyak kasus, satu halnya ialah menilai apakah alasan-alasan yang disajikan dalam suatu argumen benar atau dapat diterima. Satu hal lagi yang sama sekali lain ialah menilai apakah inferensi-inferensi yang didasarkan pada alasan-alasan ini dapat dibenarkan. Selanjutnya, berbagai standar untuk mengevaluasi inferensi dan argumen. Standar atau tes yang baru saja kita perkenalkan merupakan salah satunya, tetapi bukan satu-satunya, sebagaimana yang akan kita jelaskan sekarang. Tentu saja, sekalipun argumen bertujuan untuk menyediakan dukungan bagi kesimpulannya, beberapa argumen dimaksudkan supaya lebih konklusif. Argumen-argumen itu bermaksud untuk meninggalkan sedikit ruang bagi keberatan argumen-argumen lain. Oleh karena itu, suatu alasan dimaksudkan supaya menjadi apa yang dinamakan sahih secara deduktif. Hal ini merupakan standar yang paling berat dan semua untuk menilai inferensi itu sendiri. Selanjutnya, kesahihan deduktif. Pertama-tama kita berurusan dengan standar kesahihan deduktif. Bukan karena itu merupakan yang paling penting dalam konteks kita, tetapi karena itu yang paling mudah untuk dimengerti dan dipahami. Sekali Anda memahami gagasan ini, Anda akan menemukan standar-standar lain yang relatif mudah untuk dipahami. Berikut ini merupakan contoh lain mengenai argumen yang sahih secara deduktif. Andi lebih tinggi daripada Bessie, dan Bessie lebih tinggi daripada Charlie. Oleh karena itu, Andi lebih tinggi daripada Charlie. Seandainya Anda membayangkan tiga orang ini, Anda dapat melihat kalau Andi lebih tinggi daripada Basi dan Basi lebih tinggi daripada Charlie, maka Andi lebih tinggi daripada Charlie. Jika alasan-alasan benar, kesimpulan pasti benar. Tidak mungkin alasan-alasan benar dan kesimpulan salah. Itulah yang dimaksud dengan argumen yang dinamakan kesahihan secara deduktif. Baiklah, selanjutnya mengevaluasi inferensi, asumsi dan argumen lain yang relevan. Sebagaimana kita sudah lihat, ketika mengevaluasi argumen, penjelasan dan sebagainya, kita harus menentukan baik apakah alasan dapat diterima atau apakah inferensi dibenarkan. Dalam kasus sederhana seperti banyak argumen kita sebelumnya, menilai sampai pada tingkat apa alasan-alasan mendukung kesimpulannya, hingga pada tingkat apa inferensi dibenarkan, hingga relatif jelas.